Sampai ketika itu si Jen ngeliat ada sosok laki-laki berbadan hitam dan badannya terbakar. Sosok laki-laki ini lama-kelamaan berubah menjadi besar terus besar sampai menyentuh atap plafon. Dan anehnya lagi si Jen ini merasakan badannya itu ikut terbakar. Jadi kayak kita ada di api unggun yang terlalu dekat gitu. Hey yo, welcome to Jingga Project. Jadi di video kali ini banyak yang request nih. Udah lama kita nggak ceror atau cerita horor nih. Alhamdulillah kita dapat cerita pengalaman horor. Sebut aja yang ngirimin cerita ini si Jen namanya. Si Jen ini tinggal di kosan berhantu itu punya pamannya. Jadi pamannya itu mempunyai usaha yang terbilang udah sukses. Itu di bidang minimarket dan kontraktur bangunan. Si Jen ini kan udah nganggur nih selama beberapa bulan setelah kelulusan SMA. Jadi dia dapat kabar kalau suruh mengelola bisnis barunya yaitu kos-kosan dan salon skincare. Jadi si Jen itu dituntut untuk multitasking lah. Bisa menghandle semua, ya sekaligus admin kos-kosan dan salon tersebut. Gimana cerita selanjutnya? Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan bantu subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan agar gak ketinggalan setiap kita upload video terbaru. Jangan lupa follow Instagram kami, kita taruh di link deskripsi. Jadi penasaran gimana cerita selengkapnya? Simak terus di sesi ceror, cerita horor. Oke guys, jadi gue bakalan cerita lengkap nih ya. Ini true story dari si Jen tersebut. Jadi si Jen ini udah gue bilangin tadi di awal video kalau dia habis lulus dari SMA dan dia sempat nganggur. Dan dapat informasi atau kabar dari pamannya untuk mengelola kos-kosan dan salon skincare. Si Jen pun lalu memutuskan berangkat dari Lampung menuju Jawa Timur. Singkat cerita, si Jen ini udah sampailah di kota M. Jadi di tempat pamannya itu nggak langsung disuruh buat kerja. Jadi si Jen ini disuruh untuk training dulu sekitar 2 bulan lamanya. Tapi si Jen ini karena mungkin udah menguasai lebih cepat, jadi sekitar 2 minggu si Jen itu udah bisa menguasai atau menghandle semuanya. Itu bangunannya masih baru ya. Jadi yang bisa digunain hanya lantai 1 untuk skincare atau salon kecantikan dan lantai 2. Jadi itu kosannya belum di grand opening. Ada lantai 3 dan lantai 4 itu masih tahap finishing lah. Ternyata sebelum Jen nyampe di kosan tersebut ada cerita horor nih. Jadi dalam proses pembangunan kosan tersebut ada kejadian mengerikan nih. Jadi salah satu pekerja proyek itu mengalami kejadian jatuh dari lantai 3 hingga meninggal dunia. Tapi si Jen ini belum tahu. Singkat cerita, si Jen ini tidur di lantai 2. Karena lantai 3 sama lantai 4-nya itu belum jadi. Si Jen tidur sama rekan kerja salonnya yang bernama Ami. Setelah berjalannya waktu, si Jen dan Ami ini sudah bekerja di salon tersebut 2 minggu berjalan. Ada salah satu kejadian gangguan pertama ini dialami sama si Jen ketika Ami satu kamarnya itu lagi pulang ke rumahnya karena libur. Jadi si Kak Ami ini emang tinggal di daerah deket-deket situ aja. Jadi si Ami ini memutuskan buat pulang ke rumah. Dan si Jen pertama kalinya
merasakan tidur sendirian di kos tersebut. Di sini nih, si Jen mengalami gangguan yang pertama. Jadi si Jen ini suatu ketika dia bilang dia agak peka orangnya. Jadi pas ditinggal sendirian tidur di kosan tersebut, si Jen ini nggak bisa tidur. Ya bisa dibilang tidur ayam yang sebentar-bentar kebangun. Sampai kejadian si Jen itu nggak bisa tidur sampai jam 2 larut malam. Jadi si Jen ini mau tidur tetap aja nggak bisa gitu. Nah, sampai ketika itu si Jen ngelihat ada sosok laki-laki berbadan hitam dan badannya terbakar. Dan si Jen itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman berbaring doang. Mau lari nggak bisa. Ya semacam apa ya? Bisa dibilang kelindihan mungkin. Tapi itu dia benar-benar menyatakan kalau dia real mengalami kejadian tersebut. Tapi anehnya lah, sosok laki-laki ini lama-kelamaan berubah menjadi besar terus besar sampai menyentuh atap plafon. Jadi plafonnya itu ada sekitar 3 meter. Jadi kebayang kan tingginya itu seberapa. Dan anehnya lagi si Jen ini merasakan badannya itu ikut terbakar. Jadi kayak kita ada di api unggun yang terlalu dekat gitu. Jadi badannya ngerasain kebakar gitu. Itu menurut gua aneh sih. Jadi dia berada di dalam tidur, tapi dia merasakan ini benar-benar terjadi. Sampai pada masanya sosok laki-laki yang terbakar ini berubah wujud menjadi pocong. Dan anehnya si Jen tetap nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, nggak bisa menjerit sekalipun. Dia hanya bisa menatapi sosok laki-laki yang terbakar itu, yang berubah menjadi pocong. Dan lama-kelamaan setelah Jen melihat sosok itu kan udah berubah jadi pocong ya. Jadi pocong itu mendekati jendela, jadi bergeser gitu. Dia nggak lompat-lompat, jadi cuma bergeser mendekati jendela dan lalu menghilang. Dan Jen pun bisa bangun akhirnya. Dan hal yang pertama dilakuin si Jen hanya bisa mengecek HP-nya, mencari temannya yang masih online. Dan alhamdulillah satu teman yang PKL kerja di kantor belakang kos-kosan tersebut masih ada yang online. Gak lama kemudian si Jen langsung ngechat, "Please buka pintu kamar." Si Jen langsung mengirim pesan itu. Gak lama kemudian langsung balas anak PKL tersebut. Singkat cerita, anak PKL udah membuka pintu dan si Jen pun langsung masuk ke kamar tanpa cerita apapun. Karena si Jen mengalami badan yang panas dingin kayak meriang gitu setelah mengalami kejadian tersebut. Dan keesokan harinya, si Jen langsung cerita ke teman satu kamarnya, si Ami, dan anak PKL tersebut, bahwa apa yang telah dialami semalam. Dan si Jen pas malamnya nggak berani tidur sendirian, langsung ditemani tuh. Jadi satu kamar, si Jen itu tidurnya berlima. Jadi teman satu kantor itu nemenin semua si Jen tidur di kamarnya. Setelah mengalami gangguan yang pertama, jadi si Jen ini mengalami gangguan yang kedua. Tapi gangguannya ini berada di kantor yang mengelola minimarket dan bisnis kontraktor pamannya. Jadi di bangunan kosan tersebut di belakangnya ada sebuah kantor yang udah berdiri lama sebelum kosan itu dibangun. Nah, kejadian janggalnya tuh ada di kantor ini ketika si Jen menemani anak PKL dan pegawai kantor yang lembur. Posisinya itu si Ami dan si Jen itu ke kantor kan, udah larut malam sekitar jam 10-an lah kita bilang. Nah, anak PKL dan satu pegawai kantornya yang bernama Uki lagi sibuk mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba si Jen ini ngerasain lapar. Nggak biasanya nih si Jen malam-malam ngerasain lapar kayak gini. Dan si Jen memutuskan pamitan untuk pulang ke kosan untuk makan terlebih dahulu. Singkat cerita, pas si Jen udah kelar makan dan dia mau balik ke kantor, jadi si Jen ini mau naik tangga. Itu kan tempat kerjanya di kantor kan ada di lantai 2. Nah, si Jen ini mau naik tangga tuh ke atas. Tapi anehnya di atas tangga itu yang di lantai 2 ada sosok perempuan yang berambut panjang hingga menutupi mukanya nih. Nah,
Si Jen ini mengira kalau sosok itu adalah si Uki karena di kantor itu yang berambut panjang itu hanya Uki. Dua orang PKL ini berambut pendek. Itu asumsi si Jen. Nah, gak lama kemudian si Jen ini bilang, "Mbak, kenapa kok ngeliatin kayak gitu ya kan?" Dari bawah dia bilang gitu. Tapi sosok itu hanya diam tanpa kata. Dan gak lama kemudian sosok itu pergi. Nah, si Jen gak berpikir panjang nih. Si Jen langsung mengejar sosok itu naik ke tangga ke atas. Pas nyampe di atas, si Jen ini gak sama sekali gak ngeliat orang. Ya aneh. Nah, tanpa berpikir panjang, si Jen ini langsung masuk ke kantor. Dan ya benar, si Jen melihat semua lagi sibuk dengan pekerjaannya. Lah ya lagi ngetik-ngetik gitulah si Uki dan dua orang anak PKL ini. Si Jen pun langsung tanya kan, kok tadi ngelihat sosok si Uki gitu. "Mbak, tadi bukannya di atas tangga ya?" Si Uki hanya diam dan bengong gitu. "Hah? Kayak oh enggak, dari tadi di sini." Dan posisi rambutnya si Uki itu masih dikuncir, enggak terurai panjang. Dan anehnya di situ. Karena itu udah lumayan larut malam ya, udah sekitar jam 10. Jadi si Jen langsung bercerita apa yang dialami tadi, yang dilihat di atas tangga. Nah, ketika si Jen udah bercerita nih, jadi si Uki ini malah balik cerita. Ternyata si Uki juga mengalami hal yang janggal ketika lagi kerja. Itu sama rekan kerjanya, namanya sebut aja si Lia. Jadi satu hari sebelum kejadian ini, nah itu sama kejadiannya lagi lembur dan mereka ngerasa lapar. Jadi di kantornya itu ada dapurnya di lantai 1. Nah, si Mbak Lianya sama Uki itu mau masak lah di dapur ceritanya. Mbak Lia ini langsung aja tuh turun ke bawah ke kantor yang lantai 1 kan buat masak gitu kan. Nah, si Uki ini bilang, "Mbak, saya mau kelarin dulu bentar, mau ini Mbak Lia masak aja dulu," gitu. Alhasil yang masak duluan nih Mbak Lia, jadi Uki ada di atas. Gak lama kemudian si Mbak Lia nih lagi asik masak nih ceritanya. Lagi asik masak, tiba-tiba ada sosok Uki yang katanya tadi mau ngerjain tugasnya, mau nyelesain tugasnya di kantor, di lantai atas. Nah, tapi beda nih, sosok Ukinya ini cuman berdiri tegak dan noel-noel badannya Mbak Lia. Nah, sontak Mbak Lia kaget kan. Katanya tadi si Uki mau ke atas, mau nyelesain tugasnya gitu. Tapi sosok Uki itu datang dan aneh. Mbak Lia cuma ngelihat ke belakang dan, "Lu ngapain sih Ki? Kok aneh gitu kan?" Katanya mau naik ke atas, mau ngerjain tugas. Tapi sosok itu sama. Apa yang dilihat sama si Jen, cuman diam tanpa kata pun. Gak lama kemudian sosok si Uki ini orangnya heboh gitu loh. Maksudnya kalau ini tuh rempong orangnya, yang suka ngomongnya tuh yang lebay gitu kan. Nah, tiba-tiba sosok Uki yang aneh ini meninggalkan si Mbak Lianya. Si Uki ini dari atas turun. Jadi si Lia tanya nih, "Ki, lu bukannya tadi kesini ya?" Ucap si Mbak Lianya. Tapi si Ukinya ini bingung, "Enggak nih, barusan turun." Lah tadi siapa? Mungkin sosok ini nih yang menyerupai Uki pas kejadian di malam hari yang dilihat sama si Jen. Gangguan-gangguan ini semakin aneh mungkin menurut si Jen dan para karyawan yang berada di kantor tersebut. Jadi si Jen ini berinisiatif untuk menghubungi si pamannya. Sosok si paman ini sangat religius, kata si Jen. Setelah si Jen bercerita ke pamannya, jadi si pamannya ini mengumpulkan seluruh karyawannya yang berada di kantor maupun kerja di salon dan kos-kosan tersebut. Dikumpulkanlah pada malam harinya. Nah, setelah pamannya mengumpulkan seluruh karyawannya, jadi yang berkumpul itu ada sekitar 7 orang. 2 orang PKL, Uki, Jen, dan pamannya itu membawa teman atau yang kerja di kontraktor. Ada 2 orang laki-laki, jadi total sekitar 7 lah. Nah, si pamannya itu kan sosok yang
lumayan religius lah kata si Jen. Jadi meyakinkan karyawan-karyawannya itu kalau di kosan dan kantor tersebut nggak ada apa-apa, cuman ya mungkin kebetulan atau cuman halusinasi mereka. Nah, tapi anehnya di sini nih, ketika si pamannya menjelaskan kalau di sini emang nggak ada apa-apa, tiba-tiba hujan gede dan disertai petir pun turun. Dan anehnya seketika itu pun juga mati lampu. Setelah mati lampu, posisi pintu kantor itu masih terbuka sedikit. Jadi salah satu teman si paman pekerja kontraktor tersebut ada yang menutup pintu tersebut. Setelah teman paman kontraktor ini menutup pintu lalu kembali lagi, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang nggak tahu bersumber dari mana. Dan anehnya semua dengar suara tangisan itu. Sontak nggak lama kemudian lampu itu pun nyala dan si paman pun tanyalah kepada karyawan yang putri, karena suara tangisan itu ya suara tangisan cewek. Alhasil paman tanya ke Uki, "Ki, lu tadi nangis?" Enggak nangis pak, saya nggak nangis." Dan ditanya, "Si Jen nangis tadi?" "Enggak." Dan satu persatu pun ditanya dan nggak ada yang mengaku. Ya emang bener, mereka pun gak ada yang menangis pada saat itu. Disitulah si paman Jen baru percaya kalau di bangunan itu, di kantor maupun di kos-kosan itu emang gak beres. Setelah tahu kejadian itu, si paman keesokan harinya mengundang orang pintar yang tidak lain atau tidak bukan itu mertuanya sendiri. Jadi datanglah paginya itu mertuanya si paman ini datang ke kantor. Ya seperti biasa layaknya orang pintar, baca mantra dan segala macam. Dan bilang ke karyawan-karyawan tersebut, "Nanti kalau ada apa-apa bilang lagi ke saya," ujarnya si mertua paman tersebut. Setelah didatangkan orang pintar atau mertua si paman tersebut, gak lama kemudian kos-kosan yang ada di lantai 3 dan 4 itu sudah jadi. Dan mereka pun melakukan grand opening. Dan itu acaranya sangat ramai, ya seperti layaknya grand opening biasanya, potong pita dan ada acara tumpeng, ya seperti itulah. Gangguan-gangguan ini akan lebih ekstrim ketika kos-kosan ini telah dibuka untuk umum.